Allahumma rahamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Margareta Yulistiatenika, Ika Septi Pratiwi, Siti Melina Nurhidayah, dan saya sendiri, Dewi Chandra Kamala, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dakwah Islam di Nusantara dan Asal-Usul Muhammadiyah. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan membuat Indonesia sering sekali disinggahi oleh para pedagang dari seluruh dunia, termasuk dari pedagang Muslim. Islam juga menyebar luas di Jawa, di mana sebelumnya masyarakat Jawa berkeyakinan animisme dan dinamisme. Selain itu juga masyarakat Jawa masih terpengaruhi oleh budaya-budaya dari ajaran agama Buddha dan Hindu yang berasal dari India. Islamisasi di Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo. Wali Songo telah berhasil mengkombinasikan aspek-aspek budaya dan spiritual dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jawa dengan menyebarkan ajaran agama Islam. Setelah para Wali Songo berhasil menyebarkan agama Islam di Kepulauan Jawa, kepercayaan animisme dan dinamisme serta kebudayaan Hindu dan Buddha mulai luntur, dimasuki nilai-nilai Islam yang sangat besar manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka langsung bisa menerima ajaran Islam. Para ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori yang pertama, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India yang berlayar melalui Selat Malaka. Menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara yaitu pada abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini diperkuat dengan adanya penemuan makam dari Sultan Samudra Pasai Malik As-Soleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori kedua yaitu teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Teori ini menyebutkan bahwa masuknya ajaran agama Islam ke Nusantara yaitu pada abad ke-13, di mana ajaran yang marak pada saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, ada beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia yang dianggap salah satu sebagai penguat, yaitu salah satunya contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabwik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Teori selanjutnya yaitu teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad 9 menjadi awal mulanya masuknya budaya Islam ke Nusantara. Dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah, yaitu Raja dari Demak, adalah keturunan dari Cina. Penulisan gelar-gelar Raja Demak dengan istilah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama kali menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Teori selanjutnya yaitu teori Mekah. Dalam teori ini menjelaskan bahwa ajaran Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musyafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Kemudian yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara antara lain adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kesultanan Goa Talo, Kesultanan Banten, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore. Dari analisis perbandingan keempat teori tersebut di atas, menampakkan perbedaan daripada persamaan. Namun, ada titik temu yang bisa disimpulkan, yaitu bahwa pertama, Islam masuk dan berkembang di Nusantara melalui jalur damai. Dan kedua, Islam tidak mengenal adanya misi sebagaimana yang dijalankan oleh kalangan Kristen dan Katolik. Proses berkembangnya Islam di Nusantara. Agama Islam masuk dan berkembang di Nusantara secara damai. Ada beberapa sumber sejarah mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, abad ke-7 yang diberitakan dinasti Tang bahwa di Sriwijaya sudah ada perkampungan Muslim yang melakukan perdagangan dengan pedagang dari Cina. Kemudian abad ke-11, adanya makam Fatimah bin Maimun yang berangka tahun 1028 di lereng Gunung Leran Gresik, Jawa Timur. Kemudian pada abad ke-13, tepatnya tahun 1292, Marco Polo mengunjungi kerajaan Samudra Pasai. Berdasarkan dari berita Marco Polo tahun 1292,
Dan dari cerita Ibnu Batutah yang mengunjungi kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-14, maka diperkirakan agama Islam sudah masuk di Indonesia pada abad ke-13. Di samping itu, batu nisan kuburan Malik Al-Saleh yang meninggal tahun 1297 juga memperkuat bahwa bukti pada saat itu telah terdapat kerajaan Islam di Indonesia. Selain itu, ada beberapa pendapat asal-usul masuknya Islam ke Nusantara. Islam berasal dari Arab. Hal ini seperti berita dari dinasti Tang bahwa pedagang Arab yang singgah di Sriwijaya untuk mengisi bahan bakar kemudian pergi ke Cina. Kemudian yang kedua ada Islam berasal dari Persia. Hal ini dikarenakan di Indonesia ada aliran tasawuf seperti di Persia atau di Iran. Yang ketiga, Islam berasal dari India atau Gujarat dengan alasan unsur Islam di Indonesia menunjukkan kesamaan yang ada di India atau bentuk nisan Malik Al-Saleh menyerupai bentuk nisan di India. Ada beberapa tokoh dari Gujarat yang dipelopori oleh Snowhurst dan lainnya berpendapat bahwa Islam itu masuk ke Indonesia didasarkan pada satu, akibat kemunduran dinasti Abbasiyah Baghdad oleh Hulagu pada tahun 1258, yang kedua berita Marco Polo tahun 1292, kemudian berita Ibnu Batutah pada abad ke-14. Selanjutnya dibuktikan nisan kuburan Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun awal Majapahit 1297. Kemudian selanjutnya kedatangan Islam hingga terbentuknya masyarakat Muslim di Indonesia sejak tahun atau abad ke-13 berdasarkan pada ajaran tasawuf yang berasal dari Persia. Islam menyebar di Indonesia melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui cara perdagangan. Pedagang-pedagang dari Arab, dari Persia dan India ikut ambil dalam lalu lintas perdagangan yang menghubungkan antara Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, yang pada abad ke-7 sampai ke-16 para pedagang Muslim yang akhirnya juga singgah di Indonesia ternyata tidak semata-mata hanya melakukan perdagangan. Mereka melalui hubungan perdagangan tersebut menyebarkan agama dan kebudayaan masuk ke wilayah Indonesia. Pada abad ke-9, orang Islam mulai bergerak mendirikan perkampungan Islam di Kedah atau Malaka, Aceh, dan Palembang. Kemudian menjelang berakhirnya kerajaan Hindu-Buddha abad ke-13, berdiri kerajaan kecil yang bercorak Islam, yaitu Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur laut wilayah Aceh. Kemudian pada abad ke-15 telah berdiri kerajaan Malaka. Sejak saat itu, Aceh dan Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan dan pelayanan yang ramai dan dikunjungi oleh banyak pedagang Islam dan penduduk dari berbagai daerah, sehingga terjadi interaksi dan akhirnya Islam mulai berkembang. Kemudian yang kedua, melalui perkawinan. Pedagang-pedagang Muslim yang datang di Indonesia, sebagian dari mereka menetap, kemudian membentuk perkampungan yang disebut pekojan. Selanjutnya mereka melakukan perkawinan dengan putri-putri bangsawan dan pedagang Muslim. Itu akhirnya berlangsung. Perkawinan ini dilakukan secara Islam. Kemudian yang ketiga, melalui tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ada ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan alam pikiran seperti pada mistik Indonesia Hindu, antara lain Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, dan Syekh Siti Jenar. Yang keempat, melalui pendidikan. Pendidikan dalam Islam dilakukan dalam pondok-pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama-ulama. Pesantren ini merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam karena tempat pembinaan calon guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama-ulama. Para santri setelah menamatkan pelajarannya di pesantren, mereka kembali ke kampung halamannya untuk menyebarkan. Yang kelima, melalui seni budaya. Kita ketahui bahwa persebaran Islam yang dilakukan oleh para wali menggunakan media seni budaya yang sudah ada dan senang digemari atau disenangi masyarakat Indonesia. Misalnya pada hari keagamaan seperti Maulid Nabi, di situ ditampilkan seni tari dan peralatan musik tradisional gamelan untuk meramaikan suasana. Kemudian Sunan Kalijaga yang sangat mahir memainkan wayang, memanfaatkan kesenian wayang sebagai sarana menyampaikan agama Islam kepada masyarakat Indonesia. Yang keenam,
melalui dakwah. Penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Indonesia, sangat berkaitan dengan pengaruh para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka ini yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam melalui metode dakwah. Corak Islam di Indonesia berbeda dibandingkan dengan negara Islam pada umumnya. Corak Islam di Indonesia menunjukkan kesejukan dan kedamaian. Kesejukan dan kedamaian ini telah berlangsung berabad-abad yang lampau hingga sekarang ini, dan tidak tertarik untuk mengikuti fenomena-fenomena tindakan radikal yang berasal dari Timur Tengah. Perkembangan corak Islam di Indonesia terbagi sesuai dengan masanya. 1. Masa Kesultanan. Di daerah-daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha seperti daerah Aceh, Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan sosial, agama, dan politik penganutnya, sehingga di daerah-daerah tersebut agama Islam telah menunjukkan diri dalam bentuk yang lebih murni. Di Kerajaan Banjar, dengan masuk Islamnya Raja, perkembangan Islam selanjutnya tidak begitu sulit karena Raja menunjang dengan fasilitas dan kemudahan-kemudahan lainnya, dan hasilnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersemikan Islam. Kehidupan keagamaan di Kerajaan Banjar ini diwujudkan dengan adanya mufti dan kadi atas jasa Muhammad Arsyad Al-Bajari yang ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Guna membantu penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, maka dilakukan upaya agar Islam dan tradisi Jawa didamaikan satu dengan yang lainnya, serta dibangun masjid sebagai pendidikan Islam. Dengan kelonggaran-kelonggaran tersebut, tergeraklah petinggi dan penguasa kerajaan untuk memeluk agama Islam. Bila penguasa memeluk agama Islam serta melakukan syariat Islam di daerah kerajaannya, rakyat pun akan masuk agama tersebut dan akan melaksanakan ajarannya. Begitu pula dengan kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaannya. 2. Masa penjajahan. Di tengah-tengah proses transformasi sosial yang relatif damai itu, datanglah pedagang-pedagang barat, yaitu Portugis, kemudian Spanyol, disusul Belanda dan Inggris. Tujuannya adalah menaklukkan kerajaan agama Islam di Indonesia di sepanjang pesisir kepulauan Nusantara ini. Pada mulanya mereka datang ke Indonesia hanya untuk menjalin hubungan dagang karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Tetapi kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut dan menjadi tuan bagi bangsa Indonesia. Apalagi setelah kedatangan Snok Horkronya yang ditugasi menjadi penasihat urusan pribumi dan Arab. Pemerintah Hindia Belanda lebih berani membuat kebijakan mengenai masalah Islam di Indonesia karena Snok mempunyai pengalaman dalam penelitian lapangan di negara Arab, Jawa, dan Aceh. Lalu ia mengemukakan gagasannya yang dikenal dengan politik Islam di Indonesia. Dengan politik itu, ia membagi masalah Islam dalam 3 kategori, yaitu bidang agama murni atau ibadah, bidang sosial kemasyarakatan, bidang politik. Terdapat bidang agama murni, pemerintah kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Sedangkan dalam bidang politik, pemerintah melarang kelas orang Islam membahas hukum Islam baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan dan ketatanegaraan. 3. Gerakan dan organisasi Islam. Menjelang permulaan abad 20, umat Islam Indonesia yang jumlahnya semakin bertambah menjadi 3 tayangan dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu politik David Edinburgh, politik penindasan dan kekerasan, dan politik menjinakkan melalui asosiasi. Ajaran Islam pada hakikatnya terlalu dinamis untuk dapat dijinakkan begitu saja. Orang Islam bangkit dengan menggunakan taktik baru, bukan dengan perlawanan fisik, tetapi dengan membangun organisasi. Akibatnya, timbullah perkumpulan-perkumpulan politik baru dan muncullah pemikiran-pemikiran politik yang sadar diri. Karena persatuan dalam syariat Islam itu berdasarkan ideologi Islam, yakni hanya orang Indonesia yang beragama Islamlah yang dapat diterima dan dalam organisasi tersebut. Para pejabat dan pemerintahan ditolak dari keanggotaannya. Persaingan antara partai-partai politik itu mengakibatkan putusnya hubungan antara pimpinan Islam, yaitu santri, dan para pengikut tradisi Jawa dan Abangan. Di kalangan santri sendiri, dengan lahirnya gerakan pembaruan Islam dari Mesir yang mengkompromikan rasionalisme Barat dengan fundalisme Islam, telah menimbulkan perpecahan. Sehingga sejak itu di kalangan kaum muslimin terdapat 2 kubu. Para cendekiawan muslimin pendidikan barat dan para kiai serta ulama tradisional. Selama pendudukan Jepang, pihak Jepang rupanya lebih memihak kepada kaum muslimin daripada golongan nasionalis karena mereka berusaha menggunakan agama untuk tujuan perang mereka.
Ada 3 perantara politik berikut ini yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan Jepang yang menguntungkan kaum muslimin. 1. Sumubu, yaitu kantor urusan agama yang menggantikan kantor urusan pribumi zaman Belanda. 2. Masyumi, yaitu singkatan dari Majelis Syura Muslimin Indonesia, menggantikan MIAI yang dibubarkan pada bulan Oktober 1943. 3. Hizbullah, atau Partai Allah dan Angkatan Allah, semacam organisasi militer untuk pemuda-pemuda muslimin yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Indonesia sempat dijajah oleh beberapa bangsa Barat atau Eropa selama lebih dari 3 abad. Bangsa Barat pun berlayar dan mendatangi Nusantara untuk berdagang dan mendapat rempah-rempah. Kendati demikian, keinginan berdagang itu pupus karena sifat keserakahan. Niat untuk berdagang akhirnya tergantikan dengan praktik penjajahan. Bangsa Barat yang menjajah di Indonesia antara lain 1. Bangsa Portugis. Portugis adalah bangsa Barat yang pertama datang mencari rempah-rempah di Nusantara. Pelaut-pelaut Portugis di bawah pimpinan Bartolomeus Dias mengadakan perjalanan ke dunia timur untuk mencari pusat rempah-rempah. Namun, pelayaran tersebut hanya sampai di ujung Afrika Selatan dikarenakan gelombang Samudra Hindia. Sehingga kapal-kapal yang dibawa oleh Bartolomeus Dias diberi nama Tanjung Pengharapan. Di bawah pimpinan Vasco da Gama, Portugis berhasil mendarat di Kalkuta, India. Pada tahun 1498, mereka mengincar Malaka yang merupakan bandar internasional dan pusat perdagangan rempah-rempah. Armada Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil merebut Malaka pada tahun 1511. Pada waktu itu, kerajaan Malaka diperintah oleh Sultan Mahmud Shah. Dengan dikuasainya Malaka, maka Portugis memperoleh 2 keuntungan, yaitu 1. Portugis akan menguasai jalur perdagangan penting di Asia, termasuk perdagangan rempah-rempah. Malaka dapat dijadikan batu loncatan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Oleh karena itu, Portugis membangun basis militer yang kuat di Malaka. Ketika bangsa Portugis tiba di Ternate, kerajaan Ternate sedang bertikai dengan kerajaan Tidore. Kedatangan Portugis di Ternate disambut baik oleh Raja Ternate dengan tujuan agar bangsa Portugis dapat dijadikan sekutu dalam menghadapi kerajaan Tidore yang dibantu Spanyol. Untuk menyelesaikan pertikaian bangsa kulit putih tersebut, Paus turun tangan dan melakukan perjanjian Saragossa yang isinya 1. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. 2. Portugis tetap melakukan perdagangan di Kepulauan Maluku. Portugis berada di Indonesia pada tahun 1511 sampai 1641. Pengaruh Portugis yang ditinggalkan di Indonesia terlihat dalam bidang kebudayaan. 2. Bangsa Spanyol. Berdasarkan pengetahuan bahwa dunia itu bulat, maka Christophorus Columbus mengajukan permohonan bantuan kepada Raja Spanyol untuk berlayar mencari sumber rempah-rempah ke dunia timur. Permintaan itu dipenuhi dengan memberikan 3 kapal yang bernama Pinta, Nina, Maria beserta 88 orang pelaut. Ketika Columbus tiba di Kepulauan Bahama, Columbus merasa dirinya telah sampai di Kepulauan Hindia yang merupakan sumber rempah-rempah. Penjelajahan bangsa Spanyol kemudian dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan. Pada tahun 1520, rombongan Magellan tiba di Kepulauan Filipina yang sedang terjadi perang antar kerajaan. Dalam peperangan tersebut, Magellan membantu salah satu kerajaan dan meninggal. Rombongan Magellan selanjutnya dipimpin oleh kapten kapalnya yang bernama Sebastian de Elcano. Kemudian Sebastian de Elcano memimpin rombongan dan melanjutkan pelayaran ke arah selatan. Pada tahun 1521, rombongan sampai di Kepulauan Maluku, dan di Maluku telah berkuasa bangsa Portugis yang telah tiba sejak tahun 1512. Ketiga, bangsa Belanda. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Meletusnya perang 80 tahun antara Belanda dan Spanyol. Perang antara Belanda bersifat agama. Kemudian perang berkembang menjadi perang ekonomi dan politik. Yang kedua, adanya petunjuk jalan ke Indonesia. Pada tahun 1596, Belanda datang ke Indonesia dan mendarat di Pelabuhan Banten dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter Keyser dengan 4 buah kapal. Kemudian pada tanggal 28 November 1598, bangsa Belanda tiba di Banten dengan membawa 8 buah kapal dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Warwick. Keempat, bangsa Inggris. Sejak abad ke-17 Masehi, para pedagang Inggris sudah berdagang sampai ke daerah India. Para pedagang Inggris di India Timur mendirikan kongsi dagang yaitu East India Company pada tahun 1600. Daerah operasi East India Company di India pusatnya di Calcutta, India. Dari kota inilah kemudian Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara. Para pedagang Inggris ini pada abad ke-18 Masehi sudah banyak berdagang di Indonesia dan menjadi saingan VOC.
Bahkan sejak Belanda menjadi sekutu Prancis, Inggris selalu mengancam kedudukan Belanda di Indonesia. Di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Lord Minto, dibentuk ekspedisi Inggris untuk merebut daerah kekuasaan Belanda di Indonesia. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan dari isi dalam makalah di atas, dapat disimpulkan bahwa 1. Para ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara, yakni teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Mekah. Yang kedua, agama Islam masuk dan berkembang di Nusantara secara damai dan menyebar di Indonesia melalui cara-cara berikut: perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, seni budaya, dan dakwah. Yang ketiga, corak Islam di Indonesia menunjukkan kesejukan dan kedamaian. Perkembangan corak Islam di Indonesia terbagi pada masa kesultanan, masa perdagangan, serta gerakan dan organisasi Islam. Yang keempat, bangsa Barat yang menjajah di Indonesia antara lain bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan bangsa Inggris. Demikian pemaparan makalah dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.